Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'a lima fis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi fatahallahu bihi a'yanan wa quluban gulfan wa akhraja bihin nas minadh dhulumati kadhalal ila nuril iman wal islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang paling utama, kita memanjatkan puja-puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemurah, yang mengalirkan segala bentuk nikmatnya yang penuh berkah, menuntun langkah kita dengan penuh cahaya taufik dan hidayah. Dialah yang kasih sayangnya mempertemukan kita dan memisahkan kita di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan lipat ganda pahala, yang menyejukkan jiwa kita dan menguatkan raga kita dalam bingkai ibadah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajana minadz zulumati kadhalal ila nuril iman wal islam. Atas beliaulah Islam sampai kepada kita semua. Sudah semestinya kita menjalankan segala bentuk sunnah dan risalahnya. Di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita juga menundukkan hati kita dan meneguhkan langkah kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Tentu takwa yang hanya bukan sekedar ucapan, namun disertai dengan komitmen dalam perbuatan, sehingga setiap langkah yang telah Allah berikan berupa kesempatan umur sampai pada akhir ajal kita senantiasa menghadirkan segala bentuk hal-hal yang kita jalankan berupa menjalankan perintahnya, disertai dengan kekuatan kita untuk menjauhi segala bentuk larangannya. Hal yang demikian merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah sebagai bentuk nikmat yang tak bisa kita hitung dan tak kita gantikan. Maka sekali lagi sudah semestinya bagi kita, di sisa usia kita, di sisa umur kita, sekecil apapun kesempatan kebaikan itu hadir, sudah semestinya kita terpanggil bergegas untuk melaksanakan amal-amal ibadah yang tentu akan memberikan kemaslahatan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Serta doa yang terus kita panjatkan, penuh harap agar senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita, juga kesehatan, kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, guru-guru kita, murid-murid kita, tetangga kita, atau saudara-saudara jauh kita,
Semoga Allah memberikan kesembuhan, semoga Allah mengangkat semua penyakit dan dapat kembali sehat beraktivitas sedia kala, menikmati rasa syukur yang telah Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, seiring berjalannya waktu, Ramadan telah berlalu, bulan yang penuh berkah telah meninggalkan kita, membawa kenangan ibadah yang begitu syarat dengan sebuah indah. Semangat kita selalu terpompa untuk mengerjakan amal perbuatan yang baik, terus berusaha dengan berbagai jalan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi satu pertanyaan renungan dimanapun dalam berbagai kesempatan setelahnya kita diterpa melalui kenikmatan dan berbagai keistimewaan hadir di dalamnya. Maka apakah amal ibadah yang telah kita kerjakan, amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada hal yang sangat menarik kiranya sebagai renungan bagi kita semua. Para ulama memberikan gambaran dan tanda-tanda sebagai bentuk isyarat diterimanya amalan ibadah yang telah kita kerjakan, yakni di saat pada kesempatan lainnya kita berusaha istiqomah menjalankan ibadah yang telah kita kerjakan, bahkan disertai dengan peningkatan di dalamnya. Peningkatan di mana disertai dengan amalan-amalan ibadah lainnya yang menyertakannya. Sehingga tergambar bagaimana kualitas peningkatan yang dihadirkan dalam setiap kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Isyarat yang demikian digambarkan oleh Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Latifatul Ma'arij. Beliau menuliskan catatan, man amila ta'atan min ta'ati wa fariqa minha fa'alamatu qabliha ayyasilaha bi ta'atin ukhra. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah dan kemudian rampung menyelesaikannya, maka tanda dari diterima amal ibadah yang telah dilakukannya adalah dengan diiringi dengan amal ibadah lainnya pada waktu berikutnya. Beliau juga menuliskan catatan tambahannya, wa alamatu radduha ayyaqibatil qata'atin bimaksiatin ma ahsanal hasanah ba'da sayyiati tamhuha wa ahsana minha ba'dal hasanah. Justru menjadi sebaliknya, jika amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala bentuk ibadah yang telah dilaksanakan pada kesempatan berikutnya justru diiringi dengan perbuatan maksiat. Wa ahsana minha ba'dal hasanah tatluha. Padahal menjadi sesuatu yang sangat baik kiranya untuk menunjukkan peningkatan kualitas di dalam ibadah yang kita jalankan, maka semestinya hadir disertai dengan amal-amal perbuatan soleh lainnya yang dapat dikerjakan. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada hal yang menarik kiranya Allah berikan kesempatan sebagaimana yang telah digambarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kiranya dapat dijadikan sebagai pos pengecekan kualitas peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara banyak amal soleh yang dihadirkan, sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan dan contohkan, bagaimana nikmat yang telah kita dapatkan setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Kemampuan untuk menahan dari segala sesuatu, menahan dari amarah, menahan dari perbuatan maksiat, terpompa untuk melaksanakan amalan ibadah lainnya, menahan hal-hal yang sifat egoistik, menahan sesuatu yang lapar, haus, dahaga, dan yang lainnya. Itu pula lah yang dihadirkan pada kesempatan bulan-bulan berikutnya sebagai tantangan nyata dan real yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani. Pada saat kemudian kita berdoa dan berharap bertemu kembali dengan bulan Ramadan berikutnya.
Di antara pos dan kesempatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya adalah man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasyami ad-dahr. Di antaranya adalah kesempatan bagi kita untuk menjalankan dan melaksanakan ibadah puasa lainnya, amalan sunnah lainnya pada bulan-bulan berikutnya yang dicontohkan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah yang pertama, ibadah puasa sunnah Syawal. Disebutkan bagaimana ganjaran dan limpah pahala, seperti halnya mereka yang mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Hitung-hitungannya sangat nyata. 30 hari kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, kemudian disertakan dengan 6 hari, bagaimana Allah memberikan limpahan pahala dengan lipat ganda 10 kali lipat dari setiap amal perbuatan yang baik, dan begitu pun dengan ganjaran yang sebaliknya, dengan 10 kali lipat ganjaran yang menunjukkan dosa atas setiap kesalahan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bisayyiati falahu yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. 30 hari dikali 10, 300. 6 hari yang kita laksanakan puasa Syawal dikali 10, 60, 360. Hitungannya begitu realistis dan matematis. Sama dengan 360 hari kita melaksanakan penuh ibadah puasa, dan itu gambaran nyata real yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di sisa waktu yang ada, masih dalam bulan Syawal, dengan penuh semangat dan spirit yang telah kita dapat di bulan suci Ramadan, sudah semestinya kita bergegas terpanggil untuk menjaga spiritualitas kita dengan melaksanakan di antara beberapa amalan sunnah yang dicontohkan. Di antaranya adalah puasa Syawal di bulan Syawal. Puasa yang dilaksanakan selama 6 hari, bahkan dalam berbagai keterangan dapat dilakukan secara berselang-seling, tidak begitu harus dilaksanakan secara 6 hari berturut-turut. Jamaah Jumat ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, pos pengecekan lainnya kiranya menjadi kesempatan kita untuk menjaga kualitas spiritualitas kita, hadirnya amalan puasa sunnah saum Senin dan Kamis. Tuqradul a'mal yaumal isnain wal khamis fa uhibbu an tuqradu amali wa ana sha'im. Catatan setiap amal perbuatan kita yang akan distorkan tentu akan menjadi berkualitas jika keadaan kita sebagai subjek objek yang dicatat atas setiap amalannya dalam keadaan sedang berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pos pengecekan lainnya, kesempatan juga hadir di setiap bulannya. Apa? Saumu salah satu ayam, saumu ad-dahr kullih, yakni hadirnya amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, puasa yang 3 hari yang dilaksanakan pada pertengahan bulan kalender Hijriyah, 13, 14, 15 Hijriyah. 3 hari dilaksanakan berturut-turut, menjadi kesempatan di antara beberapa pos pengecekan untuk menjaga kualitas spiritualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita jumlahkan, investasinya luar biasa. 30 hari, kemudian ditambah 6 hari, ditambah saum Senin Kamis, dalam 1 pekan 2 kali, 1 bulan 8 kali, dikali 11 bulan, sisa di luar Ramadan 88 kali, ayamul bid 3 kali dalam 1 bulan, kemudian dikalikan 11, 33 hari, maka total keseluruhannya 157 hari. 50% dari jumlah 365 hari dalam 1 tahun. Kiranya itu bisa menjadi wasilah untuk memastikan dan menjaga. Karena kita tahu betul keistimewaan yang hadir bagi mereka yang terjaga, maka hadir pula junnah, hijab, penghalang, perisai untuk menjaga dari setiap hal-hal yang dikhawatirkan merusak, menjatuhkan, terjebak dalam perbuatan maksiat
dengan wasilah pelaksanaan ibadah saum sunnah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Pos pengecekan lainnya kiranya masih terbuka. Masih dalam bentuk wasilah dan jalan ibadah saum sunnah. Kita tentu mengenal ada puasa sunnah at-tasyu'a dan as-su'ara yang dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Apalagi jika kita terpanggil pada the ultimate of override, puncak hierarki dari saum sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yakni mampu melaksanakan puasa Daud. Dalam satu hari melaksanakan puasa, hari berikutnya berbuka pun sampai pada 365 hari. Bahkan kalau kita jumlahkan dari puasa-puasa sunnah yang tadi, dari pos-pos pengecekan yang tadi, dari mulai saum 167 hari, ternyata jika dijumlahkan dengan puasa Daud, jauh lebih besar puasa Daud. Berarti jika 12 bulan sama dengan 5,5 bulan. Setengahnya sama dengan satu hari kita memastikan terjaga dari segala hal yang dikhawatirkan merusak dan menjatuhkan kita dalam perbuatan yang maksiat. Kita paham betul bagaimana keberadaan diri ini disertai dengan potensi untuk mengajarkan sesuatu yang baik, tapi di satu sisi pada diri ini juga disertai dengan potensi untuk melakukan perbuatan yang buruk. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi mereka yang mampu menjaganya tentu menghadirkan ibadah-ibadah baik yang mahdoh maupun yang ghair mahdoh agar kemudian terus terjaga, agar mampu meredam dari sifat yang fujur dan meningkatkan kualitas dengan hadirnya amalan-amalan yang dikerjakan dalam kualitas ketakwaan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu renungan atas pertanyaan yang tadi kiranya mesti terbesit dalam diri kita, bagaimana tantangan justru akan semakin besar dan nampak pada suasana setelah kita menikmati keistimewaan yang hadir di bulan suci Ramadan. Jika di bulan Ramadan suasana sangat mendukung untuk beribadah, masjid begitu ramai, lantunan Al-Quran banyak terdengar di mana-mana, maka setelah Ramadan semua itu kembali kepada suasana yang seperti biasa saja. Tidak ada suasana yang memaksa kita untuk termotivasi dan terpompak melaksanakan ibadah. Disinilah letak ujian yang sebenarnya. Apakah kita masih mampu menjaga ritme salat berjamaah kita? Apakah kita masih mampu membuka Al-Quran untuk kita baca, untuk kita pelajari dan kita pahami pada setiap harinya? Apakah lisan kita juga tetap terjaga dari segala godaan ghibah dan perkataan yang sia-sia? Dan apakah tangan kita juga masih ringan untuk selalu bersedekah kepada sesama? Jika jawaban demikian kita mampu, maka insya Allah kilatan hidayah, tanda kebaikan menyertakan kita, dan kita mampu menjaga kualitas spiritualitas kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tergolong menjadi kelompok orang-orang yang muflih, orang-orang yang mendapat kemenangan, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan khutbah yang kedua ini khatib mengajak
agar di sisa usia umur sebelum waktu ajal kita menjelang, mari kita sama-sama memanfaatkan, terpanggil, bergegas, terpantik dari setiap kesempatan amal baik yang hadir pada ruang lingkup sekitar kita. Hal yang sederhana terkecil pada ruang lingkup keluarga kita, terbuka luas kesempatan amal soleh yang bisa kita hadirkan. Begitupun pada kesempatan-kesempatan lainnya. Oleh karena itu, marilah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan di sisa usia waktu sebelum ajal kita, Allah berikan hidayah dan inayahnya kepada kita, bergegas terpanggil untuk melaksanakan berbagai kesempatan amal soleh yang mudah-mudahan itu semua memberikan kemaslahatan dalam pada kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa sabitni wa sakil mawazini wa haqiq imani warfa' darajati wa taqabbal sholati waghfir khati'ati wa as'aluka al-ula minal jannah. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najati minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam. Allah